Observasi itu untuk observasi. Boleh saya lihat ini? Ya, Bu ini nanti mau observasi apa belajar di ruang multimedia itu? Di ruang multimedia. Saya boleh lihat kira-kira nanti pada kegiatan observasi ini kan kita ini persiapan ya supaya nanti pas ketika observasi memang ada hal-hal yang sudah bisa disampaikan kepada anak-anak terkait pembelajaran mendalam untuk anak-anak mendapatkan pembelajaran bermakna. Saya kayak boleh tahu ini ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan apa ya? Untuk materi hari Kamis nanti saya akan menyampaikan tentang aturan cara menjaga keamanan diri. Sekarang kan anak itu udah aktivitas daringnya banyak menggunakan ponsel dan lain-lain. Itu banyak penipuan dan lain-lain. Kita ngajarin cara menjaga keamanan diri. Mereka mungkin di sehari-hari mereka sudah tahu gitu, tapi kita lebih memfokuskan lagi. Jadi jangan dari keseharian mereka. Temanya apa sih? Materi yang akan disampaikan? Stay safe internet. Oh iya, maksudnya tujuan pembelajarannya sih Bu ini dari tadi kan stay safe terpapar internet ya. Nah, tujuan pembelajarannya ini Bu sampaikan apa? Jadi tentang kita mengidentifikasi informasi yang spesifik lagi tentang aturan dan cara menjaga keamanan diri saat mereka beraktivitas daring gitu ya. Terus yang kedua ada menggunakan kata keterangan always dan never. Jadi apa sih yang boleh dan selalu digunakan gitu, dan yang apa yang tidak boleh, yang tidak pernah gitu, tidak akan pernah digunakan itu dalam kalimat perintah. Jadi memberikan nasihat tentang keamanan cyber. Nanti itu disampaikannya melalui slide PowerPoint, kita juga pakai di efek. Iya, menarik ya. Dari dua tujuan pembelajaran tadi yang ingin Ibu capai ya, itu bagaimana kira-kira apa poin yang ingin Ibu gali nih, lebih dalam nih dari pembelajaran tadi itu, lebih spesifiknya itu aktivitas apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari tujuan yang ingin Ibu capai? Ya, jadi saya ingin anak-anak tuh tahu cara melindungi data pribadi mereka, terus konsep yang intinya sebenarnya sih penggunaan always dan never tadi. Terus nanti kesimpulannya itu bagaimana pentingnya menjadi warga digital yang cerdas. Artinya berarti harapannya dalam kegiatan KBM itu mungkin tersampaikan lebih menarik anak mengalami sendiri gitu ya, pengalaman anak sendiri gitu ya. Mereka sudah tahu, cuman tidak sudah tahu aslinya gitu. Jadi keseharian mereka sudah ada. Kita lebih menekankan lagi, jadi lebih mendalam lagi di awal gitu. Ya, di sini kan kalau saya lihat ATM yang Ibu buat ya, itu nanti itu kan akan menggunakan model pembelajaran dan ada metode pembelajarannya. Ini saya lihat itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya. Kira-kira nanti diferensiasinya yang seperti apa? Itu kan ada yang produk yang di akhir, gitu kan? Ada yang masih kontennya gitu, atau masih prosesnya gitu. Lebih ke prosesnya sih. Jadi saya mengajarkan bagaimana saya menjelaskan secara terstruktur dan logis. Jadi dari awal kita ajarin gimana cara menyimpan data, bagaimana cara mengunci ponselnya supaya aman seperti itu. Nanti juga di awal anak-anak tuh nggak langsung saya masuk ke materi, tapi kita kasih Mentimeternya tuh mulai dari pembelajaran di awal gitu. Aplikasi apa yang kamu pakai biasanya di handphone kamu gitu. Nanti mereka akan pakai Mentimeter itu. Terus saya tanya nanti berikutnya lebih mendalam lagi, what should you do with your password? Kalau udah punya aplikasi biasanya pakai passwordnya. Nanti kalau password itu di-share atau tidak, kita kan pakai Mentimeter lagi, saya share linknya, mereka nanti scan, kemudian mereka share, ini harus di-share, ini enggak gitu, ini private, ini enggak gitu. Kemudian nanti di kegiatan ini saya juga demonstrasikan cara kerja kalimat perintah
juga ada ice breaking juga nanti sekitar 10 menit untuk membiasakan siswa dengan kosakata always dan yang tadi. Ya, mainnya juga pakai instruksi yang mudah gitu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Menarik ya berarti ya, kayaknya nanti anak-anak juga terlihat mudah-mudahan terlihat aktif ya. Mudah-mudahan ya. Makanya berarti kan untuk menarik anak untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berdasarkan dengan materi yang pelajaran yang dibuat tuh, kira-kira strateginya seperti apa ini? Saya akan menggunakan strategi langsung, jadi anak membawa ponsel. Kemudian di sini kan ada keamanan cyber gitu, bagaimana mereka, kita juga pakai bahasa, kalau di bahasa Inggris ada cyber security atau privacy, jadi kita pakai bahasa yang lebih mudah dengan keeping your digital house look, jadi kayak kita punya gembok pribadi. Kita juga minta anak-anak untuk membuat password yang kuat. Biasanya mereka kalau buka aplikasi kan disuruh pakai password, mereka asal saja. Bikin password yang kuat gimana sih, dengan cara apa sih, jadi kita bareng-bareng mereka bikin password gitu. Di sini kan terlihat ya, Ibu menggunakan model itu kan dari teks ya, dari teks materi, kemudian nanti kan PBL ya, visualnya ya. Berarti nanti ada kegiatan diskusi mungkin ya, ada anak berarti kan akan nanti anak diskusi ber-LKPD berkelompok. Nah, pas pengelompokan itu pembagian kelompoknya itu apakah ada aturannya, misalnya asak ngacak atau mungkin berdasarkan Bu dari hasil diagnosis awal Bu, anak kami ada yang atas, menengah, bawah, semuanya biar sama-sama aktif tuh, atau ada strategi nggak pembagian kelompok? Untuk di kelas bahasa Inggris kita sudah punya kelompok Bu. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris, kalau dibikin kelompok mereka sudah otomatis membentuk kelompoknya, karena di awal ajaran baru sudah membentuk kelompok seperti kelompok kelas. Berarti kan pembagian kelompoknya memang sudah berdasarkan hasil yang seawal ya, jadi ajaran. Oke, siap ya, bagus. Nah, berarti nanti alat bantunya apa? Selain LKPD kan pasti ada alat bantu belajarnya. Menggunakan apa nih Bu ini? Tadi yang pertama ada PowerPoint, kedua ada Mentimeter. Itu di awalnya kita seperti ini di awal Bu, nanti kita share di anak. Kemudian nanti LKPD kita ada bentuknya yang LKPD tertulis, ada yang bentuknya quizzes atau webinar. Jadi nanti anak main kuis secara langsung, jadi nilai langsung terlihat gitu ya. Pakai ini kan IEP kan? Pakai ini. Iya. Terus ada yang ketiga nanti di pembelajaran hampir akhir ini ada word wall. Jadi ini kaitannya dengan yang tadi itu. Jadi mereka disuruh main, anak langsung ini mereka nge-share apakah kalau ditanya nanti untuk menyimpan data itu makanan favorit itu public atau private misalnya. Oh ini mah public boleh, jadi mereka nanti akan main game kayak gitu. Ya, menarik ya. Berarti kayak prinsip-prinsip PM itu kan masuk tuh ya. Mindful, joyful, sama meaningful ya. Mudah-mudahan sih nanti sesuai dengan harapan ya anak-anak, dan nanti berarti pas observasinya pada hari apa tuh ini? Sabtu Kamis, tapi kalau cancel masih bisa di hari Senin. Oh iya, siap ya. Kelas berapa tadi? 9 gitu. Jam ke? Jam sekolah istirahat. Mangga aja diatur ya, mudah-mudahan sih dari perencanaan yang sudah Ibu buat, kemudian saya juga sudah bagus sih, mudah-mudahan nanti pas observasi apa yang menjadi harapannya ya, tujuan tercapai, dan saya antusias ingin segera, nanti saya ingin akan ikut melihat bagaimana proses pembelajaran Bu ini, dan ada beberapa teman mungkin Bu ini, karena nanti saya ingin coba lesson sesuatu kan. Siap ya Bu ya. Oke, sampai ketemu di pas observasi. Sukses ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.
How are you today, class? Okay, happy, good, fine, okay. Today we're gonna to learn English class in our class today. So I just wanted to ask you, who's absent today? Raju, and then who else? Amrina, what else? Eka, who else? Kirana, what happened with them? They are sick. All of them are sick. Okay. Hope they will get well soon. Next. Okay. Today, before we start our lesson, let's pray together. Alvino, please prepare our class to pray. Attention please, greeting to the teacher. Good morning. Morning. Let's pray together. Pray begin. Finish. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, last week we learned about digital safety, about how to know it is hoax or facts, right? In Unit 1. Now we are gonna to deeper again. We are gonna to Unit 2 about staying safe in the digital life. Okay, I just wanted to ask you about digital. Do you have a ponsel? Do you have a ponsel? Okay, take it your ponsel in your table, please. Taruh ponsel kamu di meja kamu. Okay, sudah? Okay, we're gonna to use the ponsel, but now, I will show you this one. Okay, this is our goals, tujuan pembelajaran kita. The first is mengidentifikasi informasi spesifik tentang aturan and cara menjaga keamanan diri saat beraktivitas daring. Bagaimana sih kita how to staying safe in our digital. And then the second is menggunakan kata keterangan always. Okay? You will use always and never dalam kalimat perintah untuk memberikan nasihat kuat tentang keamanan. Nanti kamu akan belajar bagaimana menggunakan kata always and never. Okay. Nah, do you ever see this picture? Do you ever see this picture? Yes? Where? When? This picture. This is a boy and using an identity card, and then this is the ponsel. What else? Kurang jelas ya? This is identity. There's a name. This is a map. Oke, di mana kamu biasa melihat yang seperti ini? Ketika apa sih? Di perjalanan. Memberikan peta, memberikan alamat kamu. Do you give your map when you are in the road, for example? Okay, what else? What about this one? Where do you use? Di mana kamu gunakan yang kayak gitu tuh? Foto seperti itu. Dana pinjol? Oh my god, please don't use it. Oke? Iya, biasanya orang kalau mau pakai pinjaman online, terus apa lagi ya, Shopee Pay, nggak usah dulu ya kamu. Biasanya orang suruh menunjukkan identity seperti ini. Ketika kamu masuk ke aplikasi yang diminta untuk where's your identity, and then give your identity with your face, misalnya kamu foto dengan muka kamu dan identity kamu, please. Jangan, never, oke? Ini yang seperti ini jangan kamu ikuti, ya. Kenapa sih? Nah, this is about internet safety in the practice of following actionable guidelines, understanding modern technology, and protecting your digital device. But before, sebelum kita ke sini, I just wanted to ask you about this one. Nah. Now, you can use your ponsel and scan the barcode. Okay, look at the question.
What is your social media application do you use? Kamu pasti punya social media dong. What is your social media application? Apa sih media sosial, aplikasi media sosial yang kamu punya? Di scan and then, okay, write your answer in your Mentimeters. Like, can you do it? Okay, scan and then answer the question. Okay, answer the word. Okay. What is your social media application do you use? TikTok, okay. Anyone again? Telegram, what else? Anyone else? Instagram, Twitter, WhatsApp. What is X781? What is that? X781? Chrome, WhatsApp, Line. Masih ada Line ya? Masih ada yang pakai Line? And then, what else? YouTube. Facebook, okay. What else? Ada lagi nggak? Yang maybe member ini belum kenal nih. Wah, sekarang ada aplikasi baru nih, Mem. Yang baru banget luncur. Kalau nggak salah Twitter sudah tidak ada ya? Twitter. Nah, apa coba? Siapa yang tahu tuliskan? Yang mana? X. Is it only X? Oh, berarti dari Twitter ganti X gitu. Oke, ada lagi nggak? Apa? Oh, Threads. Iya, ada juga. Dari IG juga ada ya, Threads-nya. Ada lagi? Yang member ini maybe, oh ini new banget nih, member ini belum tahu nih. Ada lagi nggak? Aplikasi apa lagi? Spotify. Ada lagi? Sudah? Kayaknya yang terbaru X ya? Threads juga. Apa? Oh, X gantinya Twitter. And then, ada lagi? Instagram berarti jawaban terbanyak ya. Berarti paling banyak pakainya Instagram. Oke, very good. Apalagi Discord. What is Discord? Buat chat juga. Aplikasinya namanya Discord. Oh, I know. Nanti kita share ya seperti apa Discord itu. Sudah semua? Masih ada yang belum? Ada yang bermasalah? Masuknya? Tidak? Oke, kita tutup dulu yang ini ya. Oke. Mana tadi? Oke. Bentar ya. Ini tertutup tadi, nggak mau respon. Jadi member ini terbuka semua dong ya. Oke. Mana tadi ya? Sudah terbuka belum? Sebentar, Nak. Nih, PPT-nya kita buka lagi ya. Okay, in the digital life, we have to protect our personal identity, personal data. Why? Kenapa sih? Kita harus menjaga privacy kita, menjaga data kita? Well, who knows? Because, yes, that is privacy. Because your data, personal data is privacy. What else? Tidak disalahgunakan. Maybe someone membuat itu jadi penipuan atas nama kamu, right? Okay, very good. What else? Ada lagi nggak? Kenapa sih kita harus menjaga
Dan tidak salah gunakan orang. Iya, that's why kita harus jaga itu ya, supaya tidak disalahgunakan orang, tidak jadi penipuan, tidak dijadikan bahan hoax. Apalagi ya, kamu punya handphone nggak? Coba diangkat handphone kamu. Coba diangkat handphone kamu. Nah, lihat, look at your ponsel, and then, please, do you have a password? Ketika buka, langsung terbuka nggak handphone kamu? Punya passwordnya? Passwordnya apa sih yang biasa kamu pakai? Is it like this? Or maybe a number? Or maybe your sidik jari? Sidik jari, what else? Ada lagi? Alvino, kamu apa passwordnya? Your ponsel? Number? Okay, same like me. If you wanted to save your ponsel, you have two. The first is ketika orang melihat ponsel kamu tuh nggak bisa, karena kamu punya password. Untuk membukanya kamu harus punya passwordnya. Nah, nggak akan bisa disalahgunakan oleh orang. Ya, boleh passwordnya, boleh number. Is it okay? Sidik jari boleh. Kalau yang paling gampang itu apa ya? Oh ya, ada lagi pola ya. Pola juga susah ya. Yang paling gampang adalah ketika usap saja. Tidak punya password. Ya, ketika dibuka, usap saja. Itu paling rentan terkena dengan disalahgunakan oleh orang lain. Oke. Okay. Using always and never. When we tell people what to do, ketika kita mau bilang seorang tuh apa yang harus dilakukan, we can use always or never. This is imperative. Imperatif itu kalimat perintah. Jangan atau selalu, itu tuh perintah. For example, always verify someone's identity. Selalu verifikasi identitas seseorang. Bisa nggak kamu langsung terima saja? Ya ada orang masuk ngirim SMS langsung kamu terima saja. Selalu. Always hide your phone. Selalu your phone number. Ini nih maksudnya phone number ya. Nah, always hide your phone number. Ketika kamu masukkan, you log in Instagram for example. Kamu taruh nggak nomor ponsel kamu in your Instagram? Iya. Oh my God, please hide your phone number. Di-hide saja. Why? Orang semua buka your Instagram, right? Kalau kamu semua orang bisa buka and people know your phone number, akibatnya apa? Semua orang bisa menelpon kamu, menghubungi kamu. Mungkin saja itu penipuan. Ya. Jadi jangan, please hide your phone numbers and then never click it. Nah, do you ever see when someone give you a link in your WhatsApp, for example? Pernah? Pernah ada orang kirim link ke WhatsApp kamu? Please open it. For example, please open it. Kamu buka nggak? You will get a skin for your game. Kamu dapat skin dari game ini if you click it. What do you do? What you have to do? Apa yang harus kamu lakukan nih? Click it or no? Really? Really, Alvino? I think you will terpesona ya. Wow, I will get skin. Wih, dapat skin ini kalau bisa ngeklik nih. No? Okay, never. Never click it. Always and never often come first before the main verb. Jadi dia selalu ada di depan. Always, never. Karena dia kalimat perintah, dia selalu ada di depan sebelum main verb, kata kerja yang utamanya. Okay? Now, before this one, I want you to please do like this. If I say always, for example, this is always-nya betul atau tidak? Kamu pakai always atau pakai never? If I say statement, for example like this, always verify
Always verify someone's identity. For example, is it true or false? Always verify. True. Kalau misalnya always, jawabannya kamu Tom. Give it your Tom. Always, for example, verify someone's identity. Always, you have to thumbs up like this. If I say click the link, every link you get it. Itu always atau never? Never. If never, do like this. Okay, never. This is never, and this is always. Coba repeat again. What about this one? Always. What about this one? Never. Okay. Ready? Siap ya? What about if you have a social media, you put your real name. Put your real name. Put your real name in your social media. Is it always or never? If always like this, never like this. Put your real name. Mana yang lainnya belum? Never or always? Never. Why? Kenapa kamu nggak usah pakai nama asli kamu di sosial media? Why? For? That's privacy. Nama asli kamu, your real name is privacy. Your privacy. Jadi never. Okay, what about this one? Your nickname. What about your nickname? Boleh nggak nama panggilan kamu bukan nama asli? Thumbs up, please. Okay, thumbs up. Okay, very good. Kalau real nickname itu boleh, real name tidak boleh, never. But nickname, nama panggilan kamu boleh aja, ya. Boleh, thumbs up. Okay, what about your school? Your school. Is it your school? Your real school? Sekolah kamu tuh di mana sih? Kamu tuh nyantumin sekolah kamu di IG kamu, for example, atau di Facebook kamu. Kalau IG kelas, it's okay lah ya. Your thumbs if always, and like this if never. Always, never or always. Ada yang bilang always biar kenal dengan semuanya, right? Ada yang bilang never biar nggak usah tahu. Nah, this is the fact. Fun fact-nya gini. If you put your school, misalnya cantumkan your school di Instagram, for example, maybe someone seseorang yang punya niat buruk akan datang ke sekolah kamu, mencari nama kamu. Nih yang orangnya kayak gini datang ke sekolah kamu. Bahaya nggak menurut kamu? Bahaya. I think your school is never give in your social media. Jangan dicantumin, jangan dikasih di sosial media ya. What about your favorite food? Makanan favorit. Your favorite food? Always or never? Mana thumbs up-nya? Okay. Always. What about your birthday? Your birthday? Never. Never. Why? Why? That's privacy. Nanti gak ada yang ngucapin ulang tahun dong. That's privacy. Okay, hanya orang terdekat yang bisa tahu tanggal lahir kamu. It's okay. What about your photo? Your photo? Never? I think this is the differences between Gen Millennial and Gen Z. Perbedaan antara Gen Millennial and Gen Z adalah Gen Millennial selalu menunjukkan foto. But Gen Z, like you, Tapi setengah. setengah, what do you mean of setengah? Setengah. Oh, Gen Z biasanya tidak menampakkan wajahnya, fotonya ya. Like, apa sih ya maunya? Nggak menunjukkan wajahnya, biasanya belakangin. Apalagi? Ada lagi nggak? Biasanya Gen Z kamu ada pasang foto nggak di Instagram? Ada? Oh, nggak apa-apa, itu oke.
Tapi hati-hati ya, takutnya foto kamu dijadikan juga bahan untuk penipuan juga. Hati-hati. Oke. Nah, terakhir. Your real address. What about your real address? Alamat asli kamu. Never. Do like this. Never. Okay. Okay, now please open your book page 300. 302. Okay. I have a password. Okay, I have a password. I have a password like this. 1, 2, 3, 4, 5. I wanted to make an Instagram, for example, and I have to make a password. I give this for my Instagram password. What do you think? What do you think? Who wants to make a password for me? Yang menurut kamu passwordnya strong. Is it terlalu mudah nggak menurut kamu? Terlalu mudah. Give me a strong password. Maju ke depan boleh? Okay, very good. Assalamualaikum. Is it a real password? That's your birthday? Oh my God. My Instagram is your birthday password? Bukan? Oh, apa dong? Ya, ada. Oh, ada. Do you think that this is, what do you think? This is a strong password or no? A strong password? Thank you very much. This is a strong password? I don't think so. Why? Who wants to try? Who wants to try? Okay. Give me a strong password, Fatir. Oh. Okay. All of the number. 4445. Do you think that's a strong password? Yeah. Why? Why? Because my sis. That's your sis. That's your sis number. Oh my God. My Instagram password is your sis number. Okay, thank you very much. Thank you. I'll give you one fact. Satu fakta. It's okay. It's okay. It's okay. Semua orang boleh berpendapat ya. Menurut saya susah ditiru nih kalau sepatu saya ukuran sepatu. But I just wanted to give you a fact that Instagram aplikasi yang kuat passwordnya adalah yang huruf besar, ada huruf, ada angka, and then ada simbol. Give me a password. Coba. Biasanya yang strong password ada huruf besar, huruf kecil, apalagi ya? Angka. Nah, pakai sama dengan. Is it okay? Boleh? Boleh nggak? Oh boleh ya. Oh. 1, 2, 3 sama dengan ABC. Okay, it's okay. The girls, who wants to try? Who wants to try? Boleh bebas. Give me a password. Yang menurut kalian nih strong banget passwordnya. Who wants to try? Okay, it's okay. Tadi Memri ngasih fact kan, biasanya ada huruf, ada angka, ada simbol. Can you read it? I cannot read your Kevin. Chomel. This is this is number 1. 616. What do you think? This is a strong password? This is a strong password. Oh, this is for my Instagram password. Oh, for email. Oh, ini kuat. This is your email? Ya, jangan dikasih tahu dong.
Oke. I think this is your password, email password. It's okay. Nanti someone can open your email. Oke, menurut kalian kalau kayak gini gimana? Ada lagi nggak yang mau coba? Who wants to try? Rizky. Who wants to try? Ada angka, huruf besar, biasanya 8 karakter. Nah, oke. What? This is a star. Ini kayak Oke. itu tuh apa sih? Bintang, pagar? Bukan bintang. Oh, bintang. Oke. 2 F1 K2 7 O or 0 or 0. Oke. And then bintang. It's okay. Boleh ya? But is it easy to remember? Easy to remember? Password itu kalau yang terlalu susah banget, nanti kamu tidak bakalan lupa. So, buat password nanti, this is you can do it in your application password. Buat yang mudah, bukan yang mudah, yang kuat itu bukan berarti susah banget dihafalin, tapi harus yang mudah diingat, tapi kuat menurut passwordnya. Di password itu kira-kira bagaimana yang kuat, tapi kamu mudah untuk mengingatnya. Ya, jangan sampai terlalu susah sehingga kamu berkali-kali lupa password tiap masuk aplikasi itu. Oke? Do you get it? Sudah paham cara membuatnya? Oke, nanti buat lagi. Kalau ada password kamu yang masih 1, 2, 3, 4, please change it. Ganti, rubah lagi ke dalam password yang lebih sulit. Misalnya Sindang, for example, 1, 2, 3 pagar. Bintang. Atau ada lagi yang menurut kamu mudah diingat, dekat dengan kamu, tapi kamu bisa masuk di perintah passwordnya itu strong. Oke. Sudah mulai ngantuk ya? Boleh kita mau main game dulu. Do you still remember my this is my game about do like this, please? Okay, you can do like this. Yeah, with your friend. Maybe if do it for 2 person. Okay, 2 person. Beside your this one bertiga. It's okay. Bertiga saja. If I say up, orang yang paling bawah you have to up like this, berselang-seling. Okay, good. If I said down, so the top is have to down, di paling bawah. Okay, do you still remember? Nih dari kelas 7 ya, ada pernah ya? Yeah, remember? Okay, if I said shake, you have to shake. Okay, siap. And the last one, if I said pump, you have to, the top one, yang paling atas, you have to pump the second one. Okay? Do you understand? Okay, it's okay bertiga. Ready? You, what about you? Okay, ready? Up. Shake. Down. Okay. Down. Shake again. Shake lagi, badannya digoyang boleh. Shake. Up. Pump. Who's the winner? Okay, good. Who's the winner? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kalah. If you pump, this is the winner. If you pump, this is the winner. If you got lost,
pergi, sudah tidak bisa, berarti this is the winner. Oke? Oke. We'll try once more. Kita coba sekali lagi. Ready? Ready? Konsentrasi. Are you ready? Oke. Kita mulai dengan shake. Yeah, shake. Up. 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 Shake. Shake. Down. 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 Shake. Up. Pump. Who's the winner? Who's the winner? Who's the winner? Okay. Hands up. Hands up. Who's the winner? Okay, good. The winner? Oke, menghindar semua. Berarti yang menang yang menghindarnya. Harusnya ngepam tapi menghindar. Oke. Oke, kita sudah main tadi up, down, shake, and pump. Oke, now I just wanna say look at the infographics. Look at this one. Nah, this is 5 ways to protect personal information. This is how to protect your personal information. The first one, don't give out personal information. Your personal information is a privacy. Please keep your personal information private. Be suspicious of unsolicited emails. And number 2 is review your security and privacy setting. Lock your smartphone. Ini tadi Membrin sudah bilang ya, kamu harus mengunci your smartphone. And then automatically when not in use, know what is being collected and shared. The third is keep your computer update. Kamu punya laptop nggak di rumah? Punya komputer? Please sering-sering diupdate. Nah, keep your device software up to date so it is not vulnerable to malware. Ini kenapa makanya si laptop suka minta update sekarang gitu ya. And then, improve your internet security, change the router's factory default password immediately, update firmware on a regular basis. And then number 5 is check your mobile application permission. Go to the permission setting for each application read out. Aduh, ini kenapa ya? Sebentar ya. Batal. Simpan deh. Loh, sebentar. Batalkan. Nah, udah nggak apa-apa lah. Oke. Nah, ini ada 5, tapi nanti member ini akan minta kamu untuk mencari lagi. Nah, seperti halnya kamu punya rumah di rumah. Punya rumah. Kamu punya rumah, oke. Kamu pasti mengunci rumah kamu dong. Kalau kamu pergi keluar misalnya sekolah atau pergi keluar kota, kamu kunci nggak rumah kamu? Kunci. That's why your ponsel, your application itu harus kamu kunci. Sama seperti rumah yang punya gembok harus dikunci. Your privacy, your data, personal data juga harus kamu kunci. Oke, that's how to save your digital aplikasi misalnya. Oke, the next one is I have something that you have to do. Member ini punya sesuatu yang bisa kamu mainkan. This is a word wall. Seperti ini. Ini kita tutup saja ya daripada minta simpan. Mana ya word wall? Oke, this one. Nah, kita main ini dulu yuk. Nah, oke.
Who wants to try? Siapa yang mau ke depan dan mencoba? Di sini ada kuis. Kuisnya ini nanti kamu baca dulu. Kamu harus men-tap satu maju ke depan, satu orang, one of you. Siapa yang mau maju ke depan? Who wants to try? Gampang, is it easy? Avinu, you? Okay, Fatir. Give applause please. Okay. Would you please stay over here? Okay. Do you want to? Okay. Nah, your nickname, is it public or private? This is, if you wanted to make an application, new application, your nickname is public or private? Okay. Next. Which one do you choose? Number 1, 2, 3, 5, 6. Okay. Your real name. What about your real name? Be quiet please. Okay, this is only for Fatir. Okay, next one. Number? Your school. What about your school? You think that is private? Okay, stop. Enough. Have a seat please. Thank you very much. Who wants to try again? There are 3 again. Ada 3 lagi. Who wants to try? Okay, very good. Okay. Which number do you choose? Number 1. Okay, your favorite food, is it public or private? Okay, what is your favorite food? Martabak. Martabak. Okay. It's okay. Egg martabak or sweet martabak? Egg martabak. Okay, very good. Which one? Which number do you choose? Nomor berapa lagi? Number 6. Your real address, is it public or private? Oke, kenapa takut-takut seperti itu? Number 3, boleh dipilih. Your mobile number, is it public or private? Private. Oke, choose. Oke, thank you very much. Give applause. Tidak semua data harus kamu ungkap harus kamu public. Jadi beberapa data harus kamu private. Tidak semuanya. Mencegah terjadinya penipuan, mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, makanya kamu harus tahu mana yang termasuknya never share atau kamu always share. Jadi kamu tahu nih mana sih yang harus di-share, selalu kamu share yang mana, atau yang tidak boleh, tidak pernah kamu share yang mana. Ya, sudah tahu sekarang? Oke. I will give you once again. This is do you have a phone? Kita mau quiz dulu. Nah, this is quizzes but now is playground. You have to muter-muter. Okay, it's okay. You have to ting. Okay. Kita mulai ya. Boleh di-scan nanti, boleh juga. Udah mulai? Oke. Mana? Nih dia. Boleh di-scan atau boleh juga kamu join quizesnya. Member ini boleh. Bisa di-scan aja nggak? Atau kamu masuk langsung? Scan bisa? Kejauhan? Kita perbesar ya. Oh, too much. It's okay. Bisa di-scan? Oke, silakan di-scan. Enough? All of you, enough? How can I? Oh ya, dia terlalu rentan ya. Oke. Only one. Please give your real name because this is my quizzes. Kasih nama kamu ya, please ya. Kenapa? Privacy. Oh, this is my quiz. I never give to others. Nggak akan memberi kasih name. Kalau kamu nggak kasih real name, nggak bisa dinilai nanti. Iya. Oke. Baru 2, 3. Oke.
Mana lagi? Baru 12. Oke. Give it your real name. Give it your real name because this is for your score. 19 orang, mana lagi? Enough? 21. Mana lagi? Siap, kita mulai kuisnya. Ada yang belum masuk bermasalah? Can I help you? Masuk sudah? Sudah, ma'am. Sudah? Oke. Ready? Ayo. Di-scan aja, boleh maju nggak apa-apa. Because of this is kuisnya langsung, so kamu mulainya bareng dan segera selesai begitu Memrin nanti akhiri kuis. 21, baru 21. Mana lagi maju boleh? Nambah lagi? Fatir, what do you do? Enough? Kita mulai ya, yang belum gabung masih ada? Ready? Belum, it's okay. Memrin tunggu. Kenapa? Wait. Enough? Oke, kita mulai ya. Ready? Only 5 question. Please answer it with the right answer. Oke? Belum? Oke. Maju, boleh maju. Langsung diklik begitu muncul linknya. Udah? Oke, ready? Go. Kok nggak mau go? Hello? Let's go. What's wrong? Nggak mau di go. Oh, it's loading. Ready? Okay.
Masih banyak yang belum. Somantri, Alvino masih belum selesai. Muhammad Zidan, where is Muhammad Zidan? Kenapa? Diulang dah? Diulang? Membernya hapus ya? Oke, mungkin masuknya 2 kali. 2 minutes more. 2 minutes more. Ada anti kecurangan juga. Ada 3 orang yang curang nih ya. Oke, ada lagi. Enough, 1 minute more. 1 menit lagi. Somantri tidak berubah, Somantri. Alvino nggak berubah, Alvino. Finish. Finish. Sudah semua? Semua sudah? Coba. Somantri tidak berubah, kamu mungkin sinyalnya hilang ya. Sama Alvino, sinyalmu hilang. Di sininya belum berubah. Dava? Dava? Where's Dava? Sudah selesai? Finish? Wulan? What about Wulan? Finish? Wulan? Finish? Oh, di sininya. Kita akhiri ya. Sinyal di sininya berarti ya. Kita akhiri. Oke. Let's we check who's the verse. Oh my God. Sabar. Who's the first one? Oh, Somantri the first one. Makanya tadi sinyalnya ya, Alvino, Romi the second and Alvino the third one. Oke. Nanti nilainya akan masuk, member ini akan cek. Oke. Good job for Somantri. Kita keluar dulu yuk. Oke. Now you have to discuss to your friends. Discuss to your friends. You have to discuss how to protect your digital. Temukan 3 saja bersama temanmu, apalagi selain yang tadi sudah member ini share. Find how to secure your digital. Ya, bagaimana cara menjaga keamanan digital? Kamu cari lagi 5 saja, 3 saja. Oke, only 3. 3 saja kamu cari, and then diskusikan dengan teman berkelompok kamu. Silakan diskusikan, kemudian tuliskan di buku tulis. Nanti maju ke depan, member ini akan tunjuk siapa yang maju ke depan. Oke, temukan hanya 3 saja. Selain yang tadi member ini sudah share. Boleh, silakan berdiskusi dengan teman kalian. Dari 3 saja, how to secure. You can open your book page. Page 309. You can open your book page 309. 1, 2, 3. Bagaimana caranya? Only 3. 3 saja. Boleh di sini juga ada. Nah. 315. It's okay, boleh. Yes. Oh. Fine in English 3. Boleh 3 di halaman 319. It's okay. You can find over here.
Yes. Find only 3. Satu kelompok temukan 3 saja dengan Oh, berarti hal yang satu sama. kelompok itu Yes, only 3. Di 315 boleh ada lihat di sini. Nah, ini boleh. Nah, this one 315. Where is it? Where is it? Okay, this one. How to secure your digital life. Oke, temukan 3 saja berkelompok. Mana yang mau kamu ambil? 3 saja. How to secure. Oke. Berarti dalam satu kelompok harus sama ya? Iya. Dalam satu kelompok harus sama. Tiap kelompok boleh berbeda. Satu kelompok harus sama. Oke. Any question? Iya. Sama yang ini juga, yang never. Iya. By using never or always boleh. I'll give you only 3 minutes. 3 minutes. 3 menit saja untuk menemukan 3 pernyataan, 3 cara bagaimana menjaga keamanan digital. Finish? Okay. Yes. How to secure your digital life. 2 minutes more. 2 minutes more. One minute more. 1 menit lagi.
Time is over. Finish. Finish. Not yet. I'll give you 1 minute more. 1 menit lagi. This one maybe. This one. Verify someone's identity. Always. Let's use always and never. Enough? Ini termasuk nggak, Mem? Both and apa kurang? Use never or always. By using never or always, berarti di depannya harus dipakai always or never. For this one, block and delete, berarti always block and nah. Iya, very good. Enough? Enough? Selesai ya, cukup? Oke, siapa yang mau maju ke depan? Hah? Satu saja boleh, atau sebutkan saja di tempat kalian boleh. Satu kelompok satu, ya. Fatir. Yes, only one. I actually use strong password. Where is always and never-nya? Always. Yes, use strong password. Is it true? Benar nggak? Selalu gunakan password yang kuat. Bagaimana menjaga keamanan digital? Oke, very good. What about you? Nah, kelompoknya tadi sudah discuss apa? Sudah? Coba satu. Sebutkan satu saja. Yes, you. Never give out your password to anyone. Never give out your password to anyone other. Tadi kelompoknya Alvino jawabnya gini, never give your password to anyone. Benar nggak? Is it true or false? Nggak boleh berikan password kamu ke orang lain. Is it true? Oke, very good. Good job. Siapa lagi yang mau coba? Satu kelompok lagi boleh? Satu lagi? Satu lagi? Satu lagi? Boleh? Oke. Never talk to strangers or send them a picture of Excuse yourself. me? Susah, Mem. Never. Which one? Never talk to stranger or send them a picture. Okay, this is very good. This is a good answer too. Never talk to stranger. Mungkin talknya with a chat ya, pakai chat ya. Never chat to stranger or send them a picture of yourself. Kamu jangan sampai ngechat terus ngirimin foto kamu ke orang asing. Oke, very good ya. Iya, very good. Oke. Hari ini kita sudah belajar bagaimana cara menjaga keamanan digital. How to stay safe in digital life. Kamu sudah menemukan beberapa tadi, banyak. And a good answer. Oke, ada lagi nggak selain yang 3 tadi? Menurut saya nih, Mem, ini ada lagi yang lebih bagus. Boleh? Ada lagi? Pertama, tadi tidak boleh. Never. Never give your password. And then what else? Apalagi yang kita dapatkan hari ini? Always verify someone identity. Selalu cek identitas seseorang. Jangan asal terima aja. Biar banyak followernya kamu terima saja, nggak dicek dulu. Ternyata orang asing yang dari mana entah. Oke, apalagi coba? Tetap waspada. Iya, it's okay. Very good. Yang pakai bahasa Inggris dong, coba. Always, using always and never. Never klik. Apa? Never klik someone share the link. If someone share the link, jangan langsung klik aja. Oke? Walaupun ada yang punya pengalaman nggak kemarin? Mem, saya dapat you won 1 million. Ya, coba. Opi pernah katanya. Coba teman-teman boleh dengerin dulu. Gimana? Bukan di WA. Messenger. And then what is the chat? Coba. Itu dapat giveaway. Giveaway about
tentang from Raffi Ahmad. Apa hadiahnya? 100 juta. And you click it? Oke, never click it. Oke. Ada lagi yang punya pengalaman? Yes. Someone video call your mom. Oke, pernah nggak ya? Pernah dapat video call nggak dari seseorang atau ditelepon seseorang? Oke. Really? Oh iya, hoax itu penipuan ya. Jangan pernah dibuka yang kayak gitu. Ada lagi? Who's call you? Siapa yang menelpon kamu? Penipu. Penipu and then? Dan katanya tuh Oh, men, aneh ada masuk ini, nggak tahu tiba-tiba masuk chat kayak gini. Oke, biasanya you got a million, kamu dapat 1 juta misalnya kayak gitu ya. Never click it, never call it. Oke, that's for today. Hari ini kita sudah belajar bagaimana cara menjaga keamanan digital by using always and never. Sudah tahu cara menjaganya? Nah, silakan kalian nanti terapkan di kehidupan kalian, terutama untuk menjaga keamanan digital kalian ya, supaya tetap safety. Ya, oke. Sudah? Who wants to ask? Siapa yang masih bingung? Saya mau nanya, Mem. Boleh? Who wants to ask? Enough for today? Enough? Who wants to ask? Enough? Okay, I think it's enough for today. Thank you for your attention. Very good job. Give applause for us. Okay. But before, I just want you to make an emoticon in your book. Buatkan gambar simbol emoticon. How do you feel today after we learn about digital life? Yes. Iya, itu apapun boleh emoticonnya, tertawa, senang, bebas, it's okay. How do you feel now after learn? Bagaimana perasaan kamu setelah belajar hari ini nih dengan word wall, dengan quizzes? Digambar boleh emoticonnya, and then show to me. Tunjukkan kepada member ini. Ready? Okay. Mem, saya mau mukanya kotak. Oke, boleh bentuknya square, boleh bentuknya circle. Oke, ready? 1. Boleh diangkat nanti jawabannya ya. How do you feel today? Sambil disebutkan, is it happy? Or maybe sad? Or maybe confused? Ready? Sabar, tenang. Ada yang belum menggambar. Ready? Wah, keren banget sih gambarnya sampai lama ya. Are you ready? Okay, show me. 1, 2, 3. How do you feel today? Okay, very good. Thank you very much. See you next meeting. Goodbye, students. Okay. Bosen ya, Bu.